Darel menghembuskan nafasnya panjang karena mendapatkan perintah dari sang ibu untuk menjemput Taraf. Dan sialnya dia tidak bisa menolak karena ibunya mengancam akan pergi ke luar negeri bersama Mom Dena. Jika Bastian akan senang jika Mom Dena pergi berlibur, maka berbanding terbalik dengan Darel, dia tidak bisa hidup berjauhan dengan sang ibu karena Darel terbiasa tinggal satu atap dengan ibunya. Lama Darel menunggu Taraf pulang, tapi nihilnya tidak ada tanda-tanda kedatangan Taraf. Sedangkan beberapa siswa-siswi sekolah itu sudah hampir setengahnya pulang. Apa dia sudah pulang? Gumam Darel. Darel kembali menunggu lagi sampai akhirnya dia melihat beberapa siswa laki-laki yang beberapa waktu lalu pernah Darel lihat bersama Taraf. Apa kalian temannya Taraf? Tanya Darel. Beberapa siswa laki-laki itu saling melirik satu sama lain, lalu melirik ke arah Darel. Abang siapanya Taraf? Kakaknya ya? Tanya salah satu siswa laki-laki itu. Darel hanya mengangguk sebagai jawaban. Taraf sudah pulang bang, dia lagi tan garis bawah, ucap siswa laki-laki itu terhenti karena kakinya langsung diinjak oleh temannya yang satu lagi. Melihat gelagat mencurigakan siswa laki-laki itu membuat Darel yakin jika ada yang disembunyikan dari mereka. Darel mengambil dompetnya yang ada di saku celananya, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah. Untuk kalian, tapi beritahu di mana Taraf sekarang. Ucap Darel santai sambil mengulurkan beberapa lembar uang itu. Siswa laki-laki yang diinjak kakinya oleh salah satu temannya itu langsung mengambil uangnya, tapi dengan cepat dirampas oleh temannya yang satunya lagi. Maaf bang, kita nggak suka disogok. Ucap siswa laki-laki yang menginjak kaki temannya itu. Darel tidak mau ambil pusing dan mengotori tangannya memilih kembali mengambil uang beberapa lembar lagi, lalu memberikannya pada ketiga siswa laki-laki itu. Ambil aja, lagian lu kan lagi butuh uang. Bisik siswa laki-laki yang bernama Dani. Tapi kita kan janji gak bilang-bilang sama Lady Queen. Bisik siswa laki-laki yang bernama Tino. Siswa laki-laki yang memang butuh uang itu agak bimbang, lalu melirik uangnya lagi. Maaf guys, tapi gue butuh uang buat bayar sekolah. Ucap siswa laki-laki yang bernama Hadian. Kedua temannya hanya mengangguk kecil, keduanya juga tahu jika temannya itu memiliki musibah di mana orang tuanya sedang sakit, dan kesusahan membayar uang sekolah yang sangat mahal itu. Abang ikut kita aja, kebetulan kita juga mau ke sana. Lanjut Hadian sambil melirik Darel. Darel mengangguk lalu kembali mengendarai mobilnya, dan mengikuti tiga motor yang ada di depannya. Sekarang dia tahu kenapa Taraf menabung untuk membeli motor, ternyata Taraf mengikuti geng anak laki-laki. Awas saja kalau gadis licik itu bertingkah. Ucap Darel kesal karena harus dipusingkan dengan tingkah Taraf. Beberapa menit berlalu akhirnya mobil Darel berhenti tepat di parkiran salah satu gedung. Darel mengerutkan keningnya bingung karena ketiga siswa laki-laki itu malah membawanya ke tempat seperti ini. Kalian mau mencoba menipuku ya? Kesal Darel menatap tajam ke arah tiga siswa laki-laki itu. Ketiga siswa laki-laki itu mengelengkan kepalanya kuat. Tidak, Lady Queen memang sedang di gedung ini, bang. Sahut ketiganya kompak. Karena sudah terlanjur ke tempat ini, mau tak mau Darel harus kembali mengikuti langkah tiga siswa laki-laki itu. Dan sesampainya di dalam gedung yang ternyata adalah gedung tempat menonton permainan bola basket itu, Darel menganga melihat siapa yang sedang bermain di lapangan sana. Di lapangan terlihat Taraf yang sedang melawan satu pemuda, membuat Darel ingin langsung menjewer gadis nakal itu. Tapi baru satu langkah tiba-tiba dia kembali mengaga karena Taraf dengan cepat memasukkan bolanya ke ring basket. Ini benar-benar gila, gumam Darel. Sedangkan ketiga teman Taraf langsung bersorak gembira melihat Lady Queen-nya menang. Skor nampak 3-2 yang artinya Taraf lebih unggul 1 poin dari lawannya. Terima saja kekalahanmu Alex, kata Taraf sambil tersenyum kecut. Hari ini mungkin kau menang, tapi tidak untuk selanjutnya, kau akan kalah, kata pemuda bernama Alex itu sambil menatap Taraf dengan sinis. Taraf mengangkat sebelah alisnya ke atas, lalu tersenyum lagi.
Aku tidak ada urusan dengan masalahmu yang diturunkan jadi pemain biasa. Pelatih yang memilihku untuk menjadi kapten untuk timmu. Tegas Taraf sambil mengambil air yang ada di pinggir lapangan. Tak terima dengan kekalahannya, Alex langsung mengambil bola basket. Dengan wajah marahnya dia langsung melemparkan bola basket itu ke arah Taraf. Darrell yang sebelumnya melihat gelagat Alex langsung berlari dan pasang badan untuk melindungi Taraf. Bungkak. Darrell yang tidak seimbang malah jatuh mengenai tubuh Taraf, yang mana membuat keduanya terjatuh bersama dengan posisi yang sangat intim, di mana Taraf ada di bawah tubuh Darrell. Lama keduanya saling menatap satu sama lain, Taraf mengerjapkan matanya berkali-kali melihat Darrell, lalu sedetik kemudian Taraf yang mengembungkan pipinya itu langsung menyemburkan air yang ada di mulutnya ke wajah Darrell. Uhuk uhuk. Taraf batuk karena tersedak. Kau! Geram Darrell sambil berdiri. Alex dan yang lainnya yang merasa suasana menjadi semakin panas langsung berlari pergi meninggalkan dua sejoli itu, dan kini yang tertinggal hanyalah Taraf dan Darrell yang saling memberikan tatapan tajam. Kenapa kau menyemburkan jigongbongmu padaku? Kesal Darrell. Seharusnya aku yang tanya kenapa kakak menindiku seperti ini. Kata Taraf malah membalikan kesalahan. Aku menol garis bawah, ucap Darrell terhenti. Tidak ada gunanya dia mengatakan kebaikannya itu, toh Taraf akan tetap menjadi Taraf, gadis menyebalkan yang membuatnya selalu kesal. Melihat Darrell yang terdiam membuat Taraf tersenyum kecut lalu mendekati Darrell. Bilang saja modus, dasar omong. Ucap Taraf sambil menjulurkan lidahnya seolah mengejek. Tubuh Darrell seolah memanas saat melihat juluran lidah Taraf, dan entah kenapa tangan Darrell malah refleks menarik tubuh Taraf dan membungkam bibir Taraf dengan sebuah ciuman. Hem! Taraf membulatkan matanya sempurna saat merasakan ciuman itu, ia menggelengkan kepalanya mencoba untuk tidak membuka bibirnya karena lidah Darrell terus mendorongnya untuk membuka bibirnya. Dan saat bersamaan penolakan Taraf, Darrell malah menggigit bibir Taraf sehingga membuat Taraf membuka sedikit bibirnya. Dan terjadilah ciuman Darrell yang ganas. Ciuman keduaku. Teriak Taraf saat Darrell melepaskan ciumannya. Taraf menutup bibirnya lalu melirik Darrell yang terdiam setelah melakukan aksi nakalnya itu. Terlihat dari wajahnya Darrell seperti orang yang merasa bersalah. Kenapa kau mengambil ciuman keduaku? Teriak Taraf lagi. Aku refleks. Jawab Darrell sambil melirik Taraf. Maaf. Lanjutnya lagi sambil mendekati Taraf. Taraf mundur beberapa langkah, lalu menggelengkan kepalanya. Dia memang bahagia memiliki keluarga baru, tapi dia tidak suka jika dirinya diperlakukan layaknya gadis nakal seperti ini. Kita pulang. Ucap Darrell memegang tangan Taraf. Namun dengan cepat Taraf langsung menepis tangan Darrell. Aku nggak mau pulang. Cepat masuk atau aku gendong paksa. Kata Darrell dingin. Taraf masih betah berjalan tanpa enggan mendengarkan perintah Darrell. Dia masih kesal dengan sikap mesum Darrell yang bisa-bisa mengambil kembali ciuman keduanya, setelah beberapa waktu lalu Darrell mengambil ciuman pertamanya. Taraf Andini. Panggil Darrell dengan nada yang menahan amarah. Langkah kaki Taraf terhenti seketika, Taraf membuang nafasnya panjang lalu menatap Darrell tajam. Berhenti mengatur hidupku, kau bukan siapa-siapaku, kau orang lain. Teriak Taraf dengan wajah penuh kemarahan. Glek. Darrell merasakan rasa aneh saat melihat wajah kemarahan Taraf, ini kali pertamanya dia melihat Taraf marah, biasanya Taraf hanya bersikap ketus dan galak padanya, tidak semarah ini wajahnya. Kau memang bukan siapa-siapaku, tapi ibuku menganggapmu sebagai anaknya, jadi otomatis kau adalah saudaraku. Kata Darrell asal bicara. Saudara? Saudara yang bisa dicium sesuka hatimu? Itu yang kau bilang saudara, hah? Geram Taraf berucap dengan nada dinginnya. Darrell menghela nafasnya panjang, lalu mendekati Taraf, tapi lagi-lagi Taraf menjauh darinya. Taraf mundur beberapa langkah ke belakang, tapi tatapannya masih tetap tajam pada Darrell. Cepat masuk atau aku akan menciummu di sini. Ucap Darrell sudah tidak bisa menahan kesalnya.
Berhenti menakut-nakutiku dengan sikapmu yang sesukanya itu, aku tidak suka. Aku benci, kata Taraf lagi sambil mengepalkan tangannya. Maka dari itu pulanglah, ibu menunggumu di rumah. Lanjut Darel membuat Taraf membuka kepalan tangannya lalu menunduk. Entah kenapa mendengar kata ibu yang keluar dari bibir Darel membuat Taraf menjadi meluluh. Amarahnya yang semula akan meledak tiba-tiba menghilang karena ingat akan sosok yang selalu memberikannya kasih sayang itu. Ibu, tiga kata yang belum pernah Taraf rasakan cintanya sebelumnya. Dan sekarang ia benar-benar merasakan cinta ibu yang selama ini dia impikan. Baiklah. Aku akan pulang tapi besok-besok aku tidak mau dijemput kakak. Akhirnya Taraf memilih pulang. Lagi pula kalau pergi dia harus pergi kemana? Kakaknya juga sedang memiliki masalah di luaran sana, sedangkan orang tuanya. Taraf tidak punya keberanian untuk pulang ke rumahnya yang lama itu. Jangan percaya diri dulu, kau pikir aku mau menjemput gadis licik sepertimu? Aku melakukan ini karena perintah ibu, bukan kemauanku. Tegas Darel. Tapi Taraf yang sudah luluh memilih tidak mengabaikan Darel. Taraf malah langsung berjalan mendekati mobil lalu masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan pulang Taraf hanya banyak diam dan memalingkan wajahnya ke samping, melihat jalanan kota yang tidak terlalu banyak dipijak pejalan kaki itu. Darel yang sedang mengendarai mobilnya sesekali melirik Taraf. Dia bingung dan merasa tidak nyaman dengan situasi antara dirinya dan Taraf sekarang. Di mana dia seolah berdosa dengan apa yang terjadi dengannya beberapa saat lalu. Benarkah dia pemilik ciuman pertama dan kedua Taraf? Kata-kata Taraf terus terbayang di kepalanya. Sadar Darel, dia hanya gadis licik yang tidak penting. Kau pria dewasa yang tampan dan berkarisma, jangan sampai menyukai si galak itu. Batin Darel menyadarkan dirinya untuk tidak tergoda untuk melakukan hal aneh dengan Taraf. Jujur saja isi kepalanya sekarang benar-benar kotor, di mana Darel terus melirik Taraf dari semua titik, termasuk bibir Taraf yang beberapa saat lalu dia rasakan sensasi ciumannya itu. Stop! Ucap Taraf tiba-tiba merasa mual. Sebentar lagi sampai, jangan konyol. Sahut Darel. Taraf menutup bibirnya dengan tangannya, dia benar-benar tidak tahan untuk menahan mualnya lagi. Dia melihat sekelilingnya mencari sesuatu untuk bisa dipakai wadah menampung muntahnya, tapi nihil tidak ada kresek ataupun sesuatu yang bisa digunakannya. Sampai akhirnya mobil berhenti. Dan hoek! Taraf muntah di mobil Darel tanpa sempat keluar dari mobil, membuat Darel melotot tajam melihat mobil mahalnya yang dibuat bau oleh muntahan Taraf. Kau! Ucap Darel terhenti karena Taraf tiba-tiba menarik tangannya, membuat Darel refleks mendekat dan jas di bagian tangannya malah kemuntahan Taraf. Taraf! Ucap Darel geram. Tapi Taraf yang masih mual malah memilih keluar dari mobil. Taraf berjongkok lalu mulai muntah-muntah lagi. Darel merinding melihat muntahan Taraf di jasnya. Dengan cepat Darel membuka jasnya dan membuka pintu mobilnya. Kenapa kau muntah di mobilku? Teriak Darel geram sambil berjalan mendekati Taraf. Taraf masih tetap sama yaitu muntah-muntah. Darel yang melihatnya langsung melotot dan dengan cepat ia langsung memijat leher Taraf. Kemarahannya menghilang saat melihat Taraf yang muntah dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Dan di saat bersamaan pula suara Darel ternyata mengundang penghuni rumah besar, di mana Valen, Ibu Rosalina, dan Mom Dena langsung keluar dan berekspresi kaget melihat Taraf dan Darel yang berjongkok. Kalian sedang apa? Ucap Ibu Rosalina sambil mendekati Taraf dan Darel. Hoek! Taraf kembali muntah lagi, membuat semua mata langsung saling pandang satu sama lain lalu melirik Darel dan Taraf yang masih berjongkok itu. Jangan bilang Taraf telah. Ucap Mom Dena menutup bibirnya. Darel dan Taraf langsung melirik saat dipanggil namanya itu, tapi Taraf yang lemah tak bisa berdiri dan langsung terduduk di aspal. Dena cepat telepon dokter, dan kau Darel bawa Taraf masuk ke dalam kamarnya. Ucap Ibu Rosalina. Valen memijat pelipisnya, entah drama apa yang akan terjadi dengan Taraf dan Darel, tapi melihat Taraf yang wajahnya basah dengan air mata itu membuatnya khawatir dengan mental Taraf.
Tentunya Valen juga sudah tahu akan insiden yang terjadi beberapa waktu lalu saat dia menyuruh adik iparnya untuk menjemput Taraf, di mana Taraf bercerita jika Darel telah mengambil ciuman pertamanya. Di dalam kamar Taraf hanya mengeluh sakit membuat Ibu Rosalina dan Mom Dena langsung sigap mengusap kepala Taraf. "Sabar sayang, dokternya masih di jalan," kata Mom Dena. "Taraf mau apa? Ibu buatin, mau bubur ya?" kata Ibu Rosalina tak kalah perhatian. Sedangkan di luar kamar nampak Darel yang disidak oleh sang kakak ipar, seolah dia adalah pelaku utama akan insiden muntahnya Taraf. "Cepat katakan selain dicium kau pernah melakukan apa lagi pada Taraf?" ucap Valen tiba-tiba yang membuat Darel menganga seketika. Darel tidak percaya jika apa yang dilakukannya tercium cepat oleh sang kakak ipar. "Aku garis bawah," ucap Darel terhenti karena Ibu Rosalina yang akan mengambil air hangat menyela ucapannya. "Kau mencium Taraf?" ucap Ibu Rosalina menatap tajam pada Darel. "Glek." Darel kesusahan menelan ludahnya, tapi baru juga dia ingin membela diri tiba-tiba dokter datang, membuat Darel mengelus dadanya. "Jangan senang dulu, awas saja jika kau ketahuan mengambil ciuman Taraf, aku akan menendang milikmu lagi, camkan itu bule setengah," kata Valen sambil menatap tajam, lalu berjalan ke arah kamar Taraf. "Silakan saja, jika itu terjadi apa yang akan mereka lakukan selain menikahkan kami?" gumam Darel yang secara tidak langsung didengar oleh Bastian yang baru sampai di rumah Darel. Sebelumnya Bastian sudah pulang ke rumahnya, tapi bibi pembantunya bilang kalau Valen dan momnya ada di rumah Ibu Rosalina, dan sekarang saat sampai di kediaman ibu tirinya Bastian harus mendengarkan gumaman adik tirinya. "Oh, kamu ketahuan, haha dasar pedofil anak kecil dinikahin, malu sama umur dong om," ledek Bastian sambil memperlihatkan ekspresi mengejeknya.